Zaid bin Tsabit saat itu marah, Pak. Bahkan pernyataan yang terkenal dari beliau adalah apa namanya? Lau kallafuni naqla jabalin minal jibali ma athqala alayya min kitabatil Quran. Kurang lebih seperti itu. Andai kata engkau perintahkan aku untuk memindah gunung itu di antara gunung-gunung yang banyak itu, hal itu tidak jauh lebih berat daripada engkau perintahkan untuk menuliskan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat lelaku budaya, selamat berjumpa kembali. Setelah lama beberapa hari kita ada kegiatan yang lain. Nah, sekarang kita muncul lagi di studio yang sama dengan tema yang beragam. Pada malam hari ini, kali ini kita akan membahas tentang sejarah tradisi Quran, terutama di pesisir atau sejarah tradisi Quran yang masuk ke Nusantara, terutama di tanah Jawa ini. Dan kebetulan di studio kali ini sudah hadir sahabat kita jauh-jauh dari Gresik. Bukan main-main, kita menghadirkan bintang tamu dari Gresik langsung. OTW dari sana meluncur naik pesawat. Selamat malam, selamat hadir di studio. Kang gitu ya, Kang Muhammad Barir ya. Selamat malam. Asli Gresik ya. Iya, saya asli Gresik. Basic pesantren? Ya, ngaji. Ngaji murid. Nah, kalau murid kan lebih apa enggak? Dari Ar-Rodayur itu kan seorang yang berharap nih, yang lebih nyaman itu. Jadi murid malian. Murid. Sampai sekarang masih jadi murid ya terus. Yang suka urutan panjenengan ya. Kalau murid panjenengan nih. Wah iya. Secara keilmuan ya sampean niku yang lebih tinggi. Kang, dipanggil Kang gitu Pak. Kalau budaya itu biasanya sesuai dengan tradisi kita di Jawa itu untuk menghargai seseorang. Entah itu muda ataupun tua, atau tradisi pesantren itu biasanya ya kita panggilnya Kang. Monggo. Nah, gitu Kang Harir. Kang, Putino Mas, Dik Barir. Iya. Monggo. Kalau saya tanya tentang apa yang menginspirasi jenengan sampai mengarang, menulis buku, bahkan di tengah gempuran generasi Gen Z yang sekarang ini sudah beralih dari buku manual ke buku digital. Sekarang baca AI juga. Malah itu sudah baca AI. Jadi ini sebenarnya inspirasinya karena tugas akhir tesisnya. Jadi memang apa yang saya tulis ini didasari dengan keyakinan saya bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak melulu hanya merupakan sebuah rangkaian kitab suci atau kalamullah saja, namun di sekitar itu ada banyak hal-hal atau nilai yang sangat berharga di dalamnya. Mungkin kita sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu kan kita definisikan sebagai kalamullah, kalam Allah, kitab suci ya. Al-Munazzal yang turun ala Nabi Muhammad kepada Nabi kita Muhammad, al-mu'abbad bitilawati yang dianggap ibadah bagi yang membacanya, al-manqul bitawatir yang ditransmisikan dari generasi ke generasi secara masif, terus-menerus secara sistematis. Ya, kita sepakat dengan definisi itu. Namun di luar dari itu tidak berubah. Kita yakin tidak berubah. Namun di luar dari itu aspek-aspek lain yang ada di sekitar Al-Qur'an itu kan variatif dan berubah mengikuti perkembangan sejarah. Dan ini saya yakin itu ada dan menarik itu untuk dikaji. Jadi itu saya meyakini itu ada itu, Pak. Jangan menulis tahun berapa? Saya menulis tahun 2017. Tahun 2017 karena ada tugas itu. Iya betul, dari 2016 sampai 2017, tapi rangkaiannya sudah sejak 2014 waktu saya FGD saat itu kan jadi ketua bukan ketua siapa? Moderator penulisan sejarah salah satu pesantren yang ada di Lamongan. Kemudian di moderator FGD, karena penulisan sejarah harus mengundang seluruh narasumber yang
istilahnya itu kan penulisan sejarah sebuah pesantren yang ada di pesisir Lamongan, yang pesantren ini merupakan salah satu pesantren sentral dalam menjadi bagian untuk penyebaran keilmuan terutama tradisi Al-Qur'an. Nah, pada saat FGD itu ternyata banyak kiai-kiai yang rawuh. Kiai yang rawuh, kemudian satu persatu menyampaikan apa yang menjadi pengalaman beliau, dan saya berkesempatan dan punya akses untuk menindaklanjuti. Kalau kita di penelitian ada snowball, jadi dari sebuah wacana tertentu kita gulirkan wawancara dari satu person ke person lainnya, dan saya punya akses untuk wawancara ke beberapa kiai lainnya, bahkan di pesantren-pesantren yang di sekitarnya, dan saya menemukan hal-hal cukup menarik sehingga jadilah buku ini gitu, Pak. Kurang lebih latar belakangnya. Termasuk sampean ini saya nilai keluar dari tradisi pakemnya. Bahwa di Al-Qur'an sendiri itu kan ada satu nama penyebutan disebut Al-Qur'an karena dibaca. Ada istilah Al-Qur'an itu karena hudan, al-huda, karena petunjuk. Nah, karena ada juga yang disebut dengan Asy-Syifa. Ada disebut dengan Al-Furqan juga. Nah, jenengan mengambil dari sisi mana nih kok? Jadi memang di Al-Qur'an sendiri kan ada dua madzhab besar kalau kita mau mendefinisikan Al-Qur'an ya. Ada namanya Imam Zujjaj ya. Ada Imam Lihyani. Jadi kita percaya Al-Qur'an itu mayoritas kita ya berasal dari Qur'anan bimakna talayat selu tilawatan. Artinya adalah membaca. Namun kita juga seringkali melupakan ada makna lain dari Al-Qur'an, yakni al-jam'u wad-dhammu, mengumpulkan, menghimpun, karena Al-Qur'an juga himpunan dari kumpulan ayat-ayat, surat-surat. Maka dari itu ada majority of the Quran, Fazlur Rahman itu kan banyak tema-tema utama dari Al-Qur'an itu apa saja. Dan itu yang sering kita kesampingkan. Makanya di Al-Qur'an itu tidak hanya menghimpun ayat, surat yang jumlahnya ada berapa, Pak? Ayat Al-Qur'an 6.236 sekitar segitulah kalau nggak salah nih. Kalau duluan kita diajari 6.666 padahal ya enggak. Ternyata enggak. Ketika kita buka Al-Qur'an sekarang sudah ada ceritanya. Karena beberapa revisi penggabungan ayat ya, karena kita sekarang dulu kan karena tidak kesulitan untuk mendeteksi. Sekarang kan dengan ada aplikasi kan bisa terdeteksi, Pak. Ya, nanti bisa dicek kurang lebih ya itu 6.236-an lah. Jadi itu, Pak. Al-Qur'an juga bermakna menghimpun. Selain menghimpun ayat dan surat, al-jam'u wad-dhammu tadi itu juga menghimpun berbagai macam topik, berbagai macam tradisi yang ada di dalamnya. Kebudayaan yang ada di dalamnya. Makanya kita perlu sesekali untuk tahu apa sih kira-kira hal itu. Mulai dari pergeseran tentang penulisan, kodifikasi, sampai ke tradisi dari sumbernya. Dari Arab sana sampai ke bumi Nusantara seperti ini. Pernah jangan tulis di buku juga? Dan ini salah satu hal yang menarik, Pak. Jadi ya tadi kita yakini Al-Qur'an tidak berubah sebagai kalamullahnya. Namun sebagai makhtutah mushafnya, mushaf yang tertulisnya Al-Qur'an itu berubah. Mulai dari ketika masa Rasulullah, Al-Qur'an ditulis ketika sudah ada beberapa sahabat yang belajar membaca dan menulis, kan tersebar, Pak, di banyak tempat, di kulit binatang, di pelepah kurma, ada yang beberapa riwayat menyampaikan di tulang belulang dan sebagainya. Baru kemudian setelah itu ada inisiatif untuk menghimpun Al-Qur'an. Salah satunya adalah inisiatif Khalifah pada masa periode Khalifah Abu Bakar saat itu atas inisiasi sahabat Umar yang meminta sahabat Abu Bakar untuk menuliskan Al-Qur'an pasca perang Yamamah. Karena banyak penghafal Al-Qur'an yang wafat, kurang lebih ya, ada beberapa riwayat yang 40, 470 atau 700 itu. Dan saat itu belum banyak orang yang hafal Al-Qur'an. Sehingga kemudian awalnya ditolak oleh Khalifah Abu Bakar karena dianggap hal yang tidak pernah dilakukan Nabi. Ya, mungkin bahasa sekarangnya dianggap bid'ah kan gitu ya. Lalu kemudian setelah dikemukakan alasannya, kalau misalkan kita tidak segera bergegas untuk mencatat, sedangkan banyak ulama menghafal Al-Qur'an yang wafat, ini akan mengkhawatirkan terhadap eksistensi Al-Qur'an. Sehingga baru sahabat Abu Bakar menyetujui, dan kedua-duanya, baik sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, beranjak bergegas ke rumah Zaid bin Sabit, salah satu orang yang mahir dalam penulisan saat itu, untuk beliau menjadi ketua tim. Saya nggak tahu, kalau di beberapa cerita sejarah itu digambarkan Zaid bin Sabit kan penulis
tunggal. Tapi beberapa yang saya baca juga hanya beliau ketua timnya. Ketua timnya. Sebenarnya nggak banyak sih sahabat Nabi yang bisa menulis itu. Makanya dipanggillah dengan diketuai oleh Zaid bin Sabit nih. Sebab Ibnu Mas'ud juga bisa menulis. Dan kalau Ibnu Mas'ud punya ini riwayat qiraat sendiri, qiraat Ibnu Mas'ud. Seperti faktau aidiyahuma itu. Kalau di qiraat Ibnu Mas'ud faktau aimanahuma. Makanya qiraat ini kan mungkin tidak terlalu mutawatir, cuma tetap dipakai dalam beberapa pertimbangan hukum fikih. Bahwasanya ketika hukum potong tangan yang didulukan adalah yang kanan. Yang kanan. Mempertimbangkan qiraat Ibnu Mas'ud ini. Okay. Oh, begitu, okay. Nah, terus sejarah penulisan ini kita kita kesampingkan dulu. Sekarang kalau misalkan dari tradisi Quran mulai dari Arab sampai ke Nusantara. Ini kok jalur-jalurnya mulai dari penulisan, mulai dari pembawanya, mulai dari kita biasanya ulama Nusantara itu kan ngangsu kawruh. Ya, belajar dari segi keilmuan juga. Sampai ke niki apa masih ada originalitas dari keilmuan, dari bacanya, dari penulisannya gitu. Kita sudah sampai ke sini dengan bentuk seperti itu. Salah satu hal atau momentum yang menentukan, Pak. Ini kelanjutan dari tadi ya. Jadi kenapa sampai di Nusantara ini Al-Qur'an sudah kita ujung-ujung kita terima dalam bentuk seperti itu, Pak. Original kalau bahkan ada yang di tengah itu atau ya talaffuz ada merahnya lah, itu kan mungkin ada membawa sejarah juga. Jadi ini yang saya sampaikan di depan dari Al-Qur'an ini banyak hal yang menarik yang selama ini mungkin jarang kita sentuh, yang kita pahami Al-Qur'an ya sekedar tadi ya. Kalau al-munazzal al-mu'abbad bi tilawatih yang hanya dianggap ibadah bagi yang membacanya, setelah ditutup ya udah ditinggalkan kan gitu ya. Jadi salah satu momentum penting itu adalah ketika pasca tadi itu sahabat Abu Bakar Umar bertemu Zaid bin Sabit menyampaikan rencana untuk menuliskan atau menghimpun Al-Qur'an. Zaid bin Sabit saat itu marah, Pak. Bahkan pernyataan yang terkenal dari beliau adalah lau kallafuni naqla jabalin minal jibali ma athqala alayya min kitabatil Qur'an. Kurang lebih seperti itu. Andai kata engkau perintahkan aku untuk memindah gunung itu di antara gunung-gunung yang banyak itu, hal itu tidak jauh lebih berat daripada engkau perintahkan untuk menuliskan Al-Qur'an. Karena Nabi sendiri tidak memerintahkan. Karena belum. Nah, makanya setelah itu beliau menyampaikan kaifa taf'alani syai'an malam yaf'alhun nabi. Kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Nah, itu menjadi momentum saya bertransisi. Kemudian setelah itu jadi Al-Qur'an kan dihimpun, Pak. Dan kemudian pada periode Utsman, karena setelah keran itu dibuka, keran penulisan Al-Qur'an itu dibuka, ternyata banyak qiraat-qiraat yang lain, ada qiraat syadah juga. Ketika qiraat itu bertentangan dengan riwayat yang lebih mutawatir atau yang lebih sahih, itu kan qiraat syadah. Nah, untuk menghalau banyaknya perkembangan atau varian dalam penulisan Al-Qur'an, itu sebenarnya ini juga sudah ada zaman Rasulullah. Cuman setelah itu kan nggak terbatas, karena itu sebenarnya adalah permintaan Nabi Muhammad sendiri. Ketika Al-Qur'an itu turun dalam satu huruf, Nabi kan menyampaikan Aqra'ani Jibril ala harfin wahidin. Jibril itu menyampaikan Al-Qur'an padaku cuma satu huruf loh. Namun faroja'tu falam azal astaziduhu walam yazid faqad azal hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Kemudian Nabi tidak hentinya falam azal astaziduhu, meminta ditambahkan hatta intaha ila sab'ati ahrufin, sampai kemudian Al-Qur'an menjadi 7 huruf atau 7 lahjah. 7 logat, banyak juga. Makanya jadi qiraah sab'ah. Nah, dari qiraah sab'ah. Padahal di situ ada nanti qiraah asyirah dan lain sebagainya. Qiraah sittah. Banyak muncul itu. Jadi terus standarnya atau puncaknya standarisasi Al-Qur'an tentang penulisan, pembacaan dan lain sebagainya itu di Khalifah Utsman. Nah, pada akhirnya untuk membentuk ini qiraat-qiraat yang lain yang kira-kira tidak ada riwayat yang kuat, riwayat yang sahih, dimusnahkan. Dalam beberapa riwayat penulisan selain dari yang diterbitkan oleh Khalifah Utsman semua dibakar, hilangkan. Ditetapkan satu mushaf kemudian dibakar. Dan kalau nggak salah setelah periode itu nanti mushaf Al-Qur'an itu hanya ada 4 eksemplar.
Salah satunya adalah di Makkah, Madinah, tentu Madinah yang di Hafsah bin Umar masih itu. Masih itu. Kemudian Kufah, Basra dan Syria. Walaupun dalam beberapa riwayat lain ada yang menganggap ada 7 dan lebih banyaknya. Tapi kurang lebih di 5 tempat itu, Makkah, Madinah, Basra, Kufah sama Syria. Jadi hanya sangat-sangat terbatas. Setelah ditetapkan satu, kemudian karena saat itu kan belum ada teknologi penjilitan Pak, sehingga terbatas. Dan baru setelah itu dengan adanya momentum ini keran dibuka tentang inovasi untuk penghimpunan Al-Qur'an, muncul inovasi yang lain. Muncul Abul Aswad Abu Ali yang menambah nuktatul huruf, satu titik di atas huruf menjadi fathah, titik di bawah huruf menjadi kasroh, titik di depan atau belakang huruf menjadi doma. Setelah itu lahir lagi, itu kan era tabi'in. Setelah itu tabi'in lahir Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, menjadikan alif kecil di atas huruf menjadi fathah, alif kecil di bawah huruf menjadi kasroh, wawu kecil di atas huruf menjadi doma, ujung sin menjadi tasydid dan ujung ha menjadi sukun. Ini adalah itu dalam penulisan. Dalam pengembangan dari sab'atu ahrufin itu tadi. 7 dari satu huruf dari Jibril, terus Nabi memohon untuk dijadikan 7 huruf, dikembangkan lagi menjadi beberapa huruf dan inovasi lagi tentang penulisan, harokat, tanda baca juga. Tapi kalau kalamnya itu ada perubahan nggak mulai dari kalamullahnya? Iya, kalamullahnya. Nah, kalau kalamullah nanti ada perdebatan. Kalau di kepercayaan Ahlus Sunnah memang ya kita percaya ya Al-Qur'an dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas itu dan dengan berbagai macam qiraatnya. Nanti sebenarnya ada di saudara kita yang mungkin Syiah nanti punya karakter mushaf sendiri, mushaf Ali. Jadi ada mushaf Ali yang rangkaiannya adalah tartib nuzuli. Nanti berdasarkan Al-Qur'an ya, urutannya berdasarkan ya wahyu yang pernah turun. Kalau yang sekarang itu kan walaupun tauqifi atau sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul sendiri, namun ada mushaf yang berdasarkan urutan turunnya gitu loh. Ayat yang turun pertama nanti ya jadi lembar pertama misalnya. Iqra bismi Al-Alaq 5 ayat itu sampai nanti ayat yang terakhir turun. Berbagai macam Pak variasinya. Belum kita lagi nanti membahas mengenai di rangkaian mushafnya, mushaf Al-Qur'an atau khotnya juga berubah. Al-Qur'an yang dulu terinspirasi dari bahasa Suryani Aramaik gitu ya. Kalau kita baca seperti Angelica Newich itu kan ada Al-Qur'an and its context gitu kan. Kalau sarjana Al-Qur'an pasti membaca itu biasanya. Sampai kemudian Al-Qur'an itu di dalam khot kufi. Setelah itu muncul namanya Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah itu salah satu ulama yang disebut dengan Imamul Khottatin, imamnya ahli khot. Dari beliau kemudian menciptakan inovasi, membentuk jenis khot lain yang lebih dinamis untuk merubah khot kufi, sehingga dari sana kaidah-kaidah itu muncul ada namanya khot sulusi, khot rika, diwani jali, dan kemudian naskhi yang sekarang menjadi khot resmi itu. Dan setiap khot punya fungsinya masing-masing. Seperti khot rikah itu tulisan surat menyurat, Pak. Nah, itu ada ciri-ciri tersendiri juga. Ada ciri-cirinya. Jadi ada ukuran. Kalau di kaligrafi kan ukuran misalkan ukuran berapa alif, berapa nuktoh gitu kan di garis. Ukuran ainnya dan seterusnya. Ya. Dari segi qiraahnya juga banyak perkembangan. Tergantung berdasarkan dialeknya sahabat-sahabat tertentu yang menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab sampai ke sini, mungkin dialek kita juga ada perbedaan dengan dialeknya orang yang Islam di Afrika. Nah, itu ada pengaruh nggak? Ada perubahan nggak? Sebenarnya kalau kita lihat dari ide awal ketika Rasulullah meminta ditambahkan 7 huruf untuk mengakomodir karakter logat masing-masing budaya dengan berbagai banyaknya manusia yang di permukaan dunia. Kalau Jawa ini kan kita tahu, misalnya baca ain itu kan susah Pak. Bacanya Robil ngalamin. Jadi sebenarnya mungkin terlepas dari kayak gitu. Jadi sebenarnya terlepas dari kaidah yang sudah menjadi pakem itu Pak ya. Saya masih meyakini insya Allah kalau misalnya ada kesalahan dalam sekedar yang tidak disengaja semacam itu yang memang didasari dari logat yang memang kesulitan untuk menyesuaikan, insya Allah tidak menjadi masalah. Yang penting itu memang ada niatan untuk belajar dan memang karena seperti itu gitu loh. Dan insya Allah tidak masalah. Saya kira juga ada luas saja.
rumus saja. Karena faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kira-kira itu apa disesuaikan dialeknya masing-masing disesuaikan. Gitu. Nah, mungkin kita ketika membaca orang Jawa ketika membaca di Jazirah Arab di Arab Saudi sana dengan dialeknya orang Arab ya agak sedikit asing gitu loh. Tapi bisa diterima begitu. Bisa diterima. Apa mungkin orang Nusantara terutama di Jawa ini ada dialek sendiri, ada semacam qiraah tersendiri gitu? Kalau sejauh sependek yang saya tahu memang kalau sampai ke qiraat khas Nusantara belum sampai. Belum ya. Tapi kalau kaligrafi itu sempat ada. Saya pernah ikut workshop kaligrafi di Universitas Kalijaga itu. Setelah itu di Indonesia udah ada penulis khot yang sudah punya hak paten, Pak. Kalau nggak salah khot Saiful Adnan. Jadi beliau merumuskan. Padahal beliau bukan ahli khot atau seorang cendekia yang berasal dari pesantren. Beliau murni seniman. Rupa isi kalau nggak salah dari isi Yogyakarta atau isi mana ya. Beliau merumuskan jenis-jenis khot tertentu yang khas etnik, yang khas Nusantara, seperti bentuk lancip di wawu ini tidak pernah ada. Kalau kita pakai pena khot itu kan ada tebal tipisnya. Khot sulusi kan nampak betul Pak, tebal tipisnya itu. Nah ini tidak ada pakai kaidah itu, benar-benar menggambar jenis khot tertentu. Kemudian beliau rangkai dan punya hak paten. Itu ada Saiful Adnan kalau nggak salah. Asli Indonesia. Orang Indonesia. Jawa atau dari mana Pak? Kurang tahu asal beliau. Cuman beliau kalau nggak salah dari isi Institut Seni Indonesia. Oke. Sesuai dengan perkembangan bahwa Al-Quran mulai dari Jazirah Arab sampai ke Nusantara ini ada pertukaran pelajar dari guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belajar ke Madinah, ke sumbernya ilmu di Makkah, di Sufah dan lain sebagainya itu, dan juga ada perkembangan atau penyebaran para ulama-ulama yang dari Jazirah Arab sampai ke Nusantara. Nah, niku istilah sejarahnya ketemunya di antara keduanya niku. Mungkin dari dinasti apa sampai ke Nusantara ini, terus kita ada delegasi sampai ke sana. Nah, niku tradisi tertentu, tradisi yang berhubungan dengan Al-Quran itu bisa ketemunya itu nyambungnya ke Nusantara ini berapa? Jadi ada satu riset menarik kalau nggak salah dari Baitul Quran ya. Bahwasanya ketika kita bertanya kepada guru kita, siapa sih guru kita? Kemudian itu semacam kayak sanad gitu ya. Sanad betul. Ketika kita bertanya ke guru kita sanadnya itu ya, kita tidak lanjuti akan bertemu ke 5 ulama Nusantara. Oke, sebagaimana yang kita ketahui nih, bahwasanya yang pertama satu ulama terkenal yakni ketemunya 5 orang, Kiai Haji Mahfud Termas Pacitan. Okay. Kemudian Kiai Haji Munawir Krapak Yogyakarta 1941 kurang lebih beliau wafat saat itu. Kemudian Kiai Haji Munawir Sedayu dari Gresik. Setelah itu Kiai Haji Dahlan Khalil Jombang dan Kiai Haji Said bin Ismail Madura. Jadi kalau kita telusuri guru kita, makanya pertanyaan utamanya kan kenapa ya di antara 7 qiraat itu di Indonesia ini rata-rata yang populer itu cuman qiraat dari Imam Asim, Rawi, Hafiz. Padahal kebanyakan Nafi. Ada banyak ya Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Ini sebenarnya beda. Ibnu Katsir ada sendiri dengan Ibnu Katsir yang mufasir itu beda orang. Beda orang. Jadi banyak orang yang salah paham. Dikira salah satu imam qiraat Ibnu Katsir adalah penulis tafsir, padahal enggak. Nah, ini juga saya beberapa kali menemukan di YouTube ada ulama terkenal yang menyampaikan Ibnu Katsir sudah ahli qiraat juga menulis tafsir. Padahal itu beda orang. Jadi kembali ke topik, kalau misalkan mengikuti 7 qiraat itu, kenapa sih Indonesia hanya satu yang populer? Ya karena ketika kita merujuk pada tadi guru kita hanya ketemu sama 5 ulama itu. 5 ulama itu tadi. Walaupun yang Kiai Haji Munawir Krapak itu mempelajari seluruh qiraat sab'ah. Kalau saya wawancara sama Duriahnya Kiai Haji Munawir yang Sedayu itu kan juga karena di sana bertemu dengan Kiai Haji Munawir itu. Kiai Haji Munawir hampir sama, dan kedua-duanya memang semasa dan bertemu sahabat gitu. Makanya Kiai Haji Munawir Sedayu kan berkata kepada Kiai Haji Munawir, Kang Munawir, kalau misalkan nanti saya punya anak akan saya beri nama Kiai Munawir gitu. Kiai Haji Munawir punya anak akan dinamakan Kiai Haji Munawir. Nah,
Kenapa kok bisa itu? Karena satu Pak. Satu sanad semua sebenarnya, merujuk pada satu sanad, dan sanadnya ini ke 28. Dan ini saya tulis di buku saya. Kebetulan saat itu saya sempat wawancara dengan putra dari Kiai Haji Munawar. Saya kurang beliau putra atau cucu gitu. Jadi saya sempat wawancara dan ditunjukkan sanadnya, kemudian sempat saya foto karena menggunakan bahasa Arab, kemudian saya coba telaah, preteli satu persatu itu, kemudian saya tulis bentuk ketikan Latin biasa. Ada di buku ini, dan rata-rata ulama Indonesia ini sanadnya ke 28. Sama kayak sanad keilmuan Islam lainnya. Rata-rata ulama di Indonesia itu kan ketika ke Timur Tengah itu akan bertemu dengan maha guru ulama Indonesia yang disebut Ibrahim Al-Qurani kalau nggak salah. Yang menulis salah satu kitab bernama Ithafud Daki kalau nggak salah. Jadi itu kitab yang khusus ditulis permintaan murid-murid yang ada di Indonesia. Dan itu pertukaran pelajar saat ini ya seperti itu. Rata-rata orang yang ke luar negeri itu pasti tidak mungkin kosong, pasti sudah ada yang pendahulu dan mengikuti dulu siapa yang terlebih dahulu di sana, kemudian ikut, karena saat itu perjalanan kan juga sulit Pak, nggak seperti sekarang pesawat ya. Dulu kapal laut. Karena sulitnya perjalanan, akhirnya perjuangannya ya. Kalau pulang nggak bawa ilmu kan ya rugi. Betul itu Pak. Pulang nggak bawa ilmu rugi. Perjalanan berbulan-bulan. Sekaligus saja bertahun-tahun di sana kan gitu. Sekaligus hidup di sana, pulang harus bawa ilmu. Dan juga kitabnya juga. Kitabnya juga proses penerjemahan. Belum lagi pengaruh kolonialisme ya. Kolonialisme saat itu kan kapal laut ada juga momen-momen tertentu sempat dibatasi. Jadi ulama Nusantara yang kelima itu rujukannya atau naiknya dari ulama Timur Tengah lewat jalur mana? Dari Madinah. Hasim. Imam Hasim Rawi Hafiz dan ketemunya. Ketemunya di situ. Semuanya. Itu generasi apa? Era tabi'in atau Imam Hafiz Hasimnya itu. Untuk saya kurang begitu hafal tahunnya, tapi itu adalah generasi setelah generasi sahabat. Setelah sahabat. Setelah sahabat. Ahli Al-Qur'an yang menghimpun kaidah-kaidah qiraat. Sesuai dengan sejarah yang biasa diajarkan di sekolah, di madrasah dan lain sebagainya, bahwa Islam pertama kali atau jejak Islam pertama khususnya di Jawa itu kan ada di bumi mana itu Leran. Jadi otomatis orang Gresik sana itu mengenal tulisan Arab dengan dengan jenis tulisan seperti itu ya di Leran itu nggih. Otomatis kan Al-Qur'an juga sampai di situ waktu itu. Nah, sampai seberapa pengembangannya? Persebarannya atau hanya terdapat di nisannya saja atau belum sampai terus belum sampai ke masyarakat, ke warga lokal yang di sekitar pesisir itu kan identik. Waktu dulu Islam di pesisir itu lebih kuat tradisinya keislaman daripada yang di pedalaman. Nah, ini dulu. Ya, karena memang saat itu kan pesisir Pak ya. Karena transportasi ya satu-satunya lewat laut gitu. Pertemuan antara gerbang internasional kan laut. Sehingga ya lebih maju memang daerah pesisir, apalagi Gresik sejak Tommy Pires itu kan. Suma Oriental itu kalau salah satu peneliti yang cukup terkenal ya. Dari mana? Portugis itu. Tommy Pires dari mana kalau nggak salah ya, mungkin Portugis ya. Jadi beliau itu menyampaikan di Pulau Jawa itu sudah ada beberapa wilayah yang cukup heterogen ya, heterogen bercampur antara masyarakat lokal dan internasional. Salah satunya di Gresik yang satu benar dengan sudah ada makam Fatimah binti Maimun yang inskripsinya 11 atau 12 itu. Dan juga punya penyebutan Gresik itu dulu namanya Grise atau Akajic, kemudian Cirebon disebut dengan diistilahkan Cirobuam atau apa itu. Terus Jepara, jadi sudah ada Tuban itu Pak. Memang yang rata-rata berkembang adalah di
pesisir. Lalu pertanyaannya ketika apakah dalam penyebaran Islam ini juga diiringi dengan penyebaran tradisi Al-Qur'an? Ya, pasti, Pak, karena tentunya dalam menyebarkan Islam itu juga sekaligus mengajarkan Al-Qur'an, karena kan saat mengajarkan tata cara sholat, pasti yang dibaca di sana juga Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Dan ada riset yang cukup menarik juga, Pak. Jadi karakter ketika sudah disampai ke Nusantara itu kan mereka tentunya bawa mushaf, Pak. Bawa mushaf sampai sini. Dan itu orang-orang Nusantara punya karakter mushafnya sendiri. Nanti di daerah Cirebon atau daerah barat sekitar barat itu punya namanya macan are atau macan ali itu. Jadi mushaf ditulis dengan digambar macan, kemudian ada mushaf buleleng, mushaf lagaligo, punya karakter sesuaikan dengan khasana kekayaan lokalnya, Pak. Padahal dulu tentu ketika Zaid bin Tsabit menuliskan pertama itu tidak ada, Pak, mushaf model digambar kayak gitu. Adanya gambar pertama itu kan sebenarnya pada saat salah seorang penterjemah Ibnu Muqaffa, kalau salah. Ada seorang ulama bernama Ibnu Muqaffa, kurang lebih abad ke-7 Hijriah. Mungkin era tabi'in atau tabi'in ya. Jadi beliau itu menerjemah salah satu buku yang berjudul Kalilah wa Dimnah. Kalau nggak salah antara dari Persia atau India. Jadi buku ini berisi cerita hikmah kemanusiaan. Ada dua hewan kayak cerita fabel itu, Pak. Nah, tapi bergambar. Nah, sehingga mushaf salah satu manuskrip pertama yang menggunakan gambar. Ada teknologi gambar di sana adalah itu penerjemahan dari Ibnu Muqaffa tadi itu. Yang terjemah ini populer pada abad 11-12, sehingga dan dari sana muncul ide bagi penulis mushaf. Ini kan kalau sekarang sedang viral mungkin ya, kalau zaman sekarang ya. Apakah kita nggak juga melakukannya dalam penulisan Al-Qur'an? Mushaf ini juga dihias, dikasih gambar gitu loh. Nah, saat itu mulai dirumuskan ada Al-Fatihah sama pembukaan Al-Qur'an dihias, yang kemudian disebut dengan iluminasi mushaf. Nah, kemudian muncul perdebatan ulama, apakah menghias ini boleh gitu. Kemudian pada akhirnya diambil jalan tengah, ya udah boleh saja asalkan tidak berupa gambar hewan, karena Nabi pernah melarang menggambar hewan itu. Sehingga ulama-ulama merumuskan ada beberapa kriteria gambar yang diperbolehkan. Yang pertama adalah gambar floral. Floral itu adalah bentuk tanaman, bentuk bunga-bunga, daun. Yang tidak menyerupai. Tidak menyerupai boleh. Kemudian bentuk sulur, seperti batik gitu, Pak. Kalau kita masuk ke masjid-masjid yang ada di Turki atau di mana itu yang itu kan cantik, Pak. Dulu penyebaran Islam di tanah Nusantara kan juga ada batik-batik, ornamen-ornamen di masjid dan musola itu kan. Pada akhirnya ketika sampai Nusantara, nanti punya batiknya sendiri. Mushaf buleleng nanti punya sendiri, lagaligo punya sendiri. Kan sebenarnya nggak jauh, itu masih tradisi Bugis ya. Nanti mushaf yang Jakarta, Jawa punya sendiri. Dan karakter jenis kertasnya punya sendiri. Beda. Ada yang menggunakan kertas Itali yang watermarknya itu sendiri, ada bulan sabit terbalik, ada tanda-tanda, Mbak, itu. Sudah cukup komplit, ada penghimpunan di Baitul Quran itu, penelitian yang cukup kompleks sekali. Kalau di Ponorogo juga ada, itu kertas gedok namanya itu. Oh, gedok. Dari mana, Pak, itu? Dari Tegalsari. Oh, Tegalsari. Bahannya dari apa, Pak? Bahannya dari tumbuhan apa ya? Itu Pak Sawir kemarin pernah membahas seperti itu. Pak Sawir. Nah, ya. Jadi di Ponorogo sendiri itu kertasnya diproduksi sendiri. Terutama jadi apa nggih? Jadi semacam usaha keluarga di lingkungan Tegalsari, Pondok Tegalsari. Oh, Pondok Tegalsari. Ya, betul. Jadi dulu sebelum ada kertas yang modern seperti itu, dulu pakai gedok. Prosesnya lama. Prosesnya lama. Buat dijemur, cuci jemur. Iya, direndam 1 minggu atau 5 hari, nah itu baru nanti dipukuli dan seperti itu. Nah, itu setelah rekat semuanya, terus disaring kering, dibentuklah buku. Sama kayak di ini, Pak. Di Jogja juga ada. Jadi di Jogja ada produksi kertas daluang namanya. Kalau orang Jawa deluang itu mungkin. Ya, deluang. Jadi Museum Sekartaji atau apa namanya. Jadi aja sama Sanggar Saga Jabung. Jadi diproduksi itu, Pak. Kertas masih kertas daluang yang asli itu, Pak.
Satu lembar 70.000 gitu Pak. Masih ada, sampai sekarang masih ada. Nah, setelah sampai Nusantara, misalkan kan untuk pengajaran, penyampaian, penyebaran Al-Quran itu juga perlu lembaga. Nah, mungkin masih samakah dengan metode-metode penyebaran yang ada di Timur Tengah sana? Kalau masalah Rasulullah sendiri, kelembagaan dalam proses pengajaran Al-Quran, kalau dikomparasinya Jawa dengan Timur Tengah, apalagi Timur Tengah pada masa Rasulullah, mungkin sangat terbatas. Rasulullah mengajarkan, digambarkan itu 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat ketika sudah bisa dibaca, masuk tahap berikutnya, yang ini difahami. Sudah difahami, setelah itu diterapkan. Baru setelah itu ditambahkan 10 ayat lagi. Dan itu kan masih mungkin lisan ya, transmisinya adalah transmisi lisan. Nah, begitu sampai di Jawa dengan dinamikanya, kita sekarang bisa menjumpai ada berbagai macam kelembagaan Al-Quran ya. Perkembangan dari awal ketika masuk mungkin metode persian, dulu kan diajarkan A, I, U, Babi, Bu, kan gitu. Walaupun A, I, U entah ada atau enggak ya. Alif, sebenarnya alif itu kan tidak bisa diterjemahkan kayak gitu nggih. Jadi masih kaidah Baghdadiyah gitu loh, diajarkan. Kita ngaji Al-Quran dibuka dengan doa dulu, dibuka dengan apa namanya, dulu kan ada yang perhitungan itu apa jadun awajun hatta yakun lamanun sa'afasun korosen tasawun dondokun yang untuk menghitung priman juga ada Pak. A1, bak 2, jim 3 kayak gitu sampai puluhan ratusan. Dulu saya generasi saya masih itu Pak, menangi itu loh Pak. Iya, di pesisir masih banyak seperti itu. Cuma di daerah pedalaman sini sudah nggak ada lagi. Sudah banyak, sekitar tahun 90 sekian itu 95, 96 itu sudah nggak kepakai lagi. Karena banyak yang dari munculan ustadz baru, kiai baru yang dari pondok modern. Generasi sekarang itu malah kelembagaannya lebih formal Pak. Lebih formal. Semi formal, seperti ada metode qiraati, nanti ada umi banyak metode itu. Cuman kelembagaannya dulu kan sebelum ada sekolah, belum ada pondok pesantren kan, sistem pengajarannya kan masih secara secara tradisional, secara kita mengaji atau ada santri, ada kiai, santrinya menyemak, terus kiainya ngaji begitu. Hampir sama dengan waktu pengajaran Kanjeng Nabi. Mungkin secara bentuk mungkin hampir sama Pak. Mungkin ngajinya kayak kalau ngaji kita kan ada sorogan. Jadi santri menghadap guru, kemudian kita satu persatu kan gitu. Mungkin sama itu. Dan pengajarannya juga biasanya, kalau dulu kan belum ada HP Pak. Biasanya Al-Quran ya diperlakukan misalkan dipeluk, dibawa ketika sore hari menuju langgar. Biasanya sebelum maghrib kan sudah kumpul semua Pak. Biasanya nggak pulang sampai sholat isya kan gitu. Gantian kan gitu masih seperti itu Pak. Dan kemudian dan ulama-ulama yang ada di pedesaan itu katakanlah dilanggar atau katakanlah makanya ada buku namanya Prajarta itu, memelihara umat, itu bagus Pak. Pendidikan yang ada di langgar itu sebenarnya berkorelasi dengan pendidikan pesantren. Jadi ada juga orang ulama barat, kalau nggak salah Isaac Jacques Brugman itu namanya, bahasanya beliau berkeyakinan antara langgar dan pesantren itu memiliki satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ketika ustadz yang ngajar Al-Quran di langgar itu sudah selesai, mewisuda santrinya, akan direkomendasikan untuk masuk pesantren. Begitu sampai masuk pesantren, menempuh tahapan-tahapan pendidikan Al-Quran, ketika lulus, dia akan kembali ke langgar. Kalau nggak gitu, dia kembali ke desa untuk mengelola langgar atau membangun langgar baru. Jadi ini yang kemudian disebut dengan, kalau Sartono Kartodirjo atau Kutowijoyo sebagai lingkaran sentral itu Pak. Jadi antara munculnya elemen sejarah dengan elemen sejarah lainnya saling berkaitan, berjalin berkelindan itu. Jadi sejarah juga berdiri sendiri-sendiri. Nah, itulah yang kemudian menyusun secara sosial itu Pak. Kembali ke pesisir. Budaya pesisir itu identik dengan budaya Quran. Karena penyebaran dulu Islam itu kan karena transportasinya laut dari nggak mungkin lewat darat kan, masih terpisah laut. Akhirnya kan penyebaran Islam pertama kali itu kan lewat pesisir-pesisir dulu. Nah, otomatis kan mengaplikasikan Al-Quran itu lewat kehidupan masyarakat di pesisir. Nah, sampai sekarang masih relevan nggak gitu?
mungkin bagi orang, ya ini sayangnya Pak, kadang kita seperti bagi orang Indonesia sendiri sudah mulai menghilangkan hal tersebut. Namun bagi orang Barat sebenarnya mereka tertarik loh Pak. Itu kan bisa dikaji melalui fenomenologi ya. Fenomenologi kan dari kata fenon dan nomena. Ada peristiwa dan ada makna di balik peristiwa itu. Ya. Jadi ada namanya John Wansbuch kalau nggak salah. Jadi beliau memunculkan atau apa ya? Beliau merumuskan satu teori imajinasi sosial atau apa. Jadi dalam sebuah kitab suci itu ada imajinasi sosial yang terbangun di masyarakat yang menjiwai, yang membantu dalam masyarakat itu menghubungkan ruhnya dengan Tuhannya. Nah ini sering kita tinggalkan kan itu Pak. Seperti orang-orang dahulu biasanya seringkali menyimpulkan, orang Jawa suka simbol Pak, simbol belangkon. Al-Quran juga sama, ketika Al-Quran masuk Jawa, nah itu ketika diresepsi, Al-Quran kan dalam daily life, Quran in daily life, makanya sekarang ada cabang ilmu dalam perkembangan ilmu Al-Quran, ada namanya living Quran itu. Jadi Al-Quran bagaimana hidup di masyarakat ini. Sebenarnya John Wansbuch, ketika Al-Quran sampai Jawa, kok uniknya orang Jawa ini punya penerimaan, resepsi yang berbeda. Jadi ketika Al-Quran itu ditaruh di sebuah meja lipat itu, yang disebut dengan rehal, kemudian ada suding namanya, itu diibaratkan sebagai rehal itu adalah perahu. Suding itu dayungnya yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Ya, duding di sini. Duding itu. Oleh ya, misalkan gini contohnya, kalau di dalam Al-Quran ada famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Itu kan tata cara berwudu. Nah, atau tata cara untuk bersuci lah. Nah, ketika orang atau masyarakat Jawa dulu yang jarang atau bukannya jarang, belum mengenal bersuci, belum mengenal wisuh atau cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya, akhirnya kan para wali-wali atau para ulama-ulama dulu itu memperkenalkan cara bersuci, bersih-bersih ini dengan cara dibangunlah semacam ada pakiwan atau tempat wudhu atau ketika masuk masjid. Nah, itu kan bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini disampaikan secara luas, secara tradisi di Nusantara ini ternyata dengan cara seperti ini. Betul. Mereka bisa memahami Al-Quran itu ya seperti ini. Betul. Daripada lebih ke metode pengajaran, harus dihafal dan lain sebagainya, ternyata harus diaplikasikan dulu, dipraktekkan dulu. Caranya bersuci, caranya membersihkan diri, caranya diwarai secara sambil jalan, pelan-pelan gitu. Karena mungkin di dialeknya atau lidahnya orang Nusantara ini berbeda sangat jauh dengan orang yang secara fisik, dirinya jasmania beda. Makanannya beda. Makanannya beda mungkin ya itu kalau di sana makanannya kurma dan daging, lah itu mungkin dalam pengucapan melafalkan ayat Al-Quran ya gampang saja lah. Sini pangannya teo. Kadang jangan sejauh itu Pak. Kadang kita masyarakat gunung dengan pesisir aja udah beda. Masyarakat pesisir kalau ngomong kan kenceng Pak. Kalau gunung kan kalem, kan hening gitu Pak. Pesisir kan suara dentuman ombak, mesin perahu, sehingga kan kalau ngomong, woi kemana kan gitu. Nah, keras ini. Itu sekarang tradisi seperti itu bergeser ke pedalaman. Nah, dari pesisir mungkin dulu ada banyak berdiri pusat pemerintahan di pesisir, terutama kerajaan pertama Islam pertama di Demak itu terus bergeser ke pedalaman, ke tengah. Nah, mungkin itu juga bergeser nggak tradisi Al-Quran sampai ke tengah itu? Ya, mungkin dari tadi nih, apakah Al-Quran itu diajarkan juga boleh dengan luwes tadi, sama dengan tadi mencontohkan fikih tadi. Ya memang karena Rasul sendiri ketika salah satu calon gubernur yang diutus kalau salah Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah oleh Rasulullah itu kan pesannya yassiru walatu asiru. Permudahlah jangan kau persulit, kemudian basyiru walatu nafiru. Buatlah mereka bahagia jangan buat mereka lari. Jadi kita prinsipnya itu Pak. Visi utamanya Islam diajarkan kan itu. Islam kedamaian Pak. Jadi jangan sampai membuat orang itu lari dari Islam. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu masuk di pesisir, kemudian kenapa kok bergeser? Sekarang kan lebih homogen kayaknya di pesisir ya, di dalam gitu. Ya karena dulu transportasi lewat pesisir. Dan pesisir itu kan kalau kita definisikan ya, kalau kita membaca
buku-buku sejarah atau antropologi, rata-rata memang pelayaran saat itu melalui pesisir kota-kota besar tadi dan juga memanfaatkan, tadi pesisir ada dua, pesisir pantai dan memanfaatkan jalur sungai-sungai besar. Salah satunya adalah kalau di Jawa Timur ada Bengawan Solo sama Kali Brantas. Dan dari sana kemudian perjalanan sebenarnya walaupun visi utamanya untuk berdagang, namun seiring dengan visi perdagangan ini, jalur perdagangan ini juga turut berkembang adalah perkembangan keagamaan. Sehingga kalau kita telusuri sebenarnya pesantren-pesantren utama yang ada di Jawa itu sebenarnya di pesisir lainnya. Seperti pesantren Sampurnan Bunga 1775 itu kan di pesisir, di Gresik juga. Kemudian pesantren Langitan Widang Tuban itu juga di katakanlah pesisir pinggir Bengawan. Iya, pinggir Bengawan. Pesantren Keranji, kemudian pesantren lainnya rata-rata di pesisir. Baru setelah itu kan era penjajahan Belanda membawa ke teknologi perkereta apian, makanya ada istilah Jawa berkalung besi, itu mulai bergeser. Jadi ada perusahaan-perusahaan swasta, kalau dua perusahaan besar ya, Nederland Indies Spoorweg atau apa namanya itu, VOC itu. VOC. Dan dulu sehingga mulai memecah dominasi pesisir sebagai pintu gerbang penyebaran Islam, penyebaran tradisi lainnya sampai kemudian ke sini ke Jawa. Nah, makanya ini juga memutus tradisi kalau kita baca buku terbitan Kobam tentang orang Arab di Nusantara itu. Siapa penulisnya saya agak lupa, Van der Wijk atau siapa itu. Jadi rata-rata dulu kalau sekarang kan lagi tren ada Yaman ya. Kenapa dulu di pesisir itu lebih banyak pendatang-pendatang atau lebih banyak komunitas Hadromi atau Hadromaut, atau istilah Pakojan, ada istilah Pakojan, kampung-kampung Arab gitu. Ya itu karena ya dulu hanya kapal laut gitu loh. Makanya orang haji juga terkenal dulu kan sempat Aceh. Mungkin panjenengan masih familiar, Aceh disebut dengan Serambi Makkah. Karena kapal laut perjalanan ke Makkah pasti transit dulu di Aceh gitu loh. Sekarang kan tidak pernah kita dengar lagi, Pak. Karena sudah tidak lewat udara semua. Jadi itu, Pak. Oke. Dan sekarang ke generasi sekarang inilah generasi tahun 2000 kesekian lah ke sini itu. Tradisi-tradisi seperti itu untuk generasi yang sekarang itu sudah dikatakan tradisi tradisi yang sifatnya pribumi Nusantara dan lain sebagainya itu sudah ketinggalan lah itu. Nah, sekarang anak-anak muda sekarang itu sudah beralih kembali ke tradisi yang sifatnya lebih ke Timur Tengah. Lebih ke Timur Tengah lagi. Jadi kayak budaya dulu di Solo kan ada Mas Katen. Itu kan Yogyakarta ada apa itu? Menjelang Maulid itu. Menjelang Maulid, grebek Maulid. Nah, seperti itu kan tradisi-tradisi yang menurut generasi sekarang itu mulai ditinggalkan. Saya kembali ke tradisi Arab, ke tradisi ke Timur Tengah. Nah, termasuk cara bacanya sendiri itu. Cara baca Al-Quran itu kan yang model qiraah sab'ah itu kan sudah jarang. Kita yang tahu sekarang ini banyak diputar di beberapa masjid, banyak di lingkungan kita itu ya sudah memakai itu murotal. Nah, terus sistem pendidikannya pun juga beralih dari pemahaman Al-Quran tentang keilmuan, tentang hukum-hukum yang dikaji dan lain sebagainya itu sekarang model tahfidnya. Nah, itu pripun lek miturut jenengan. Jadi memang itu adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan menurut saya, Pak. Tapi yang penting ini, Pak, sebenarnya bukan bermaksud untuk saling bersaing atau kita sama-sama istilahnya bersaing tapi dalam kebaikan gitu, Pak. Fastabiqul khairat itulah. Kalau saya sih lebih menempatkan posisi ya tidak masalah. Bagi yang lebih senang metode ini ya silakan. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang memang lebih nyaman, lebih enjoy menggunakan metode yang katakanlah kultural tadi. Kalau dulu kita diajarkan oleh orang tua kita ketika membawa Al-Quran benar-benar diistimewakan, dipeluk, dihayati, dan mungkin sekarang ada bahkan
orang berpikir lebih cepat, tidak hal-hal yang ugur rampe itu tidak terlalu dipikirkan, tapi langsung ke inti. Jadi bagaimana menghafal Al-Quran metode cepat, bagaimana membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran dalam metode cepat. Jadi sekarang lebih sifatnya keterlembagaan ini dibuat sistem metodologi, ada kelas bahkan seperti kelas formal. Jadi bahkan sekarang udah jadi punya kayak kurikulum sendiri. Apalagi sekarang sudah ada Quran digital. Tinggal tunjuk itu Pak, pakai alat itu sudah muncul bunyinya. Bisa menjelaskan, oh ini makrosnya ini. Oh ini matopi'i, matarid misukun. Ini imala. Jadi kalau sekarang orang lebih berpikir langsung gitu, cepat, praktis gitu. Makanya kata jenengan ada yang berhaluan Makkah ya, berhaluan Makkah. Nah itu memang kenyataan dan ya kalau menurut saya sih itu menjadi PR kita. Kalau misalkan kita lebih memilih yang kultural, ya bagaimana caranya kita memblow up itu, bagaimana kita memframing itu untuk tidak kalah ya, sehingga nanti tetap bisa berjalan berdampingan. Gitu. Oke. Ya, sekitarnya kira sudah banyak sekali untuk kali ini, banyak ilmu yang kita dapatkan dan banyak ide. Istilahnya dengan fenomena yang saat ini lagi berkembang, metode pembelajaran tahfidz dengan munculnya pondok-pondok pesantren, ternyata masih banyak ada segelintir atau beberapa sahabat-sahabat kita yang peduli tentang tradisi budaya Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan tradisi di bumi Nusantara seperti ini. Terima kasih Kang Muhammad Barir, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, dan sebagai oleh-oleh kenangan. Ini khusus untuk jenengan dari podcast Lelaku Budaya. Khusus, terima kasih sekali, mugi-mugi barokah. Amin. Bisa dipakai untuk ganti, untuk sebagai bahan promosi juga. Ya teman-teman, semoga sehat selalu, berkah selalu, semakin lancar lagi. Amin. Dan cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat semuanya. Mohon maaf ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.